Jamaah rahimakumullah. Tadi sudah kita katakan bahwa orang yang menempuh jalan zuhud untuk bisa mencapai posisi atau kedudukan dalam maqam iyyaka na'budu. Ada yang awam, ada yang khusus. Orang yang khusus tadi adalah terbagi lagi kepada dua. Yang pertama al-arifun, orang-orang yang arif. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Al-muttabi'una minhum idza ja'al amru wan nahyu badaru ilaih walau farraqahum wa adhaba jam'iyyatahum. Ingat, kelompok yang seperti ini tidak fanatik dengan apa? Dengan kelompok, dengan simbol-simbol. Bagi mereka yang mereka pedulikan adalah perintah dan larangan Allah. Sedangkan wal munharifuna minhum yaqulun al-maqsud min al-ibadati jam'iyatul qalbi 'ala Allah fa idza jaa ma yufarriquhu 'anillah lam yaltafit ilayhi wa rubbama yaqulu qailuhum yutalabu bil awrad man kana ghafilan fa kayfa biqalbin kullu awqatihi wirdun. فسأل بعض هؤلاء شيخا عارفا فقال إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله تعالى فإن قمت وخرجت وتفرقت وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي فما الأفضل في حقي. Jadi ada orang yang hulu kadang ketika mereka menempuh cara itu. Kelompok-kelompok yang menganggap bahawa hanya dengan cara inilah mereka sampai kepada Allah, sampai ke makam ubudiyah. Orang seperti ini terkadang apa? Yang melenceng, menganggap bahawa dengan begitu mereka sudah jadi seorang hamba yang telah mewujudkan iyyaka na'budu. Nah, orang seperti ini lalai kadang dengan ibadah. Kenapa? Karena mereka kadang menyibukkan diri. Selama mereka sudah berzikir, pernah tidak mendengar orang ketika diajak untuk melakukan ibadah solat? Solat di sini bawa katu. Kami zikir tidak berpisah dari kalbu. Nah, dijatuh kepada sikap yang demikian. Apabila azan berkumandang, mereka jawab saja azan sejenak. Setelah itu mereka kembali lagi kata mereka kepada zikir mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menganggap bahawa keberadaan hati mereka bersama Allah sudah cukup dengan untuk mewujudkan iyyaka na'budu. Ini adalah kelompok munharifu yang menyimpang dan menyeleweng. Jadi sudah dua. Yang pertama tadi adalah yang memandang bahawa yang akan mengantarkan kita menjadi hamba yang sebenarnya, yang hanya menyembah Allah semata dengan memilih ibadah yang paling berat. Yang kedua adalah dengan menempuh jalan memutuskan diri dari segala bentuk hubungan duniawi. Ini dua kelompok pula. Ada yang awamnya, ada yang khawasnya, ada yang khusus. Kemudian yang ketiga, as-sinfus tsalis. Ra'au anna afdalal ibadat wa anfa'aha ma kana fihi naf'un muta'addin. Wa ra'auhu afdal min dhin naf'il qasir. Wa ra'au khidmatal fuqara'i wal istighal bi masalihin nas wa qada'i hawaijihim wa musa'adatihim bil mali wal ja' wan naf'i afdal wa tasaddaw lahu wa amilu alaih. Ada orang yang menganggap kalau kamu benar-benar seorang hamba Allah dan hanya Allah yang kamu sembah, semestinya yang kamu utamakan adalah ibadah apa? Ibadah yang berdampak kepada kemaslahatan sosial. Jadi ada sekelompok orang yang begitu. Mereka menganggap sudah saleh dengan demikian. Orang miskin dibantunya, orang susah dilapangkan. Rajin berinfak, rajin berwakaf, rajin bersedekah. Lainnya cukup saja cara benda itu. Solat tidak padi-padi mana, tidak salah. Jadi ada banyak langkah orang
yang mereka tempuh untuk mewujudkan iyyaka na'budu. Ini kelompok yang ketiga. Mereka menganggap bahwa yang afdal itu adalah amalan yang manfaatnya tidak sebatas untuk diri kita. Amalan itu yang afdal adalah yang bermanfaat pula untuk orang lain, yang menebarkan kemaslahatan. Karena itu orang seperti ini menganggap bahwa khidmatul fuqara, melayani orang fakir, membantu mereka, sibuk dengan membantu kemaslahatan orang lain, menunaikan hajat orang, membantu mereka dengan harta, dengan berbagai macam yang ia miliki, itu afdal, dan itulah yang mereka geluti. Mereka bawa diri mereka pada bidang itu. Nah, apa alasan mereka? Alasan mereka adalah bi'anna amal al-'abidi qasirun ala nafsih wa amal an-naffa'i muta'addin ila al-ghair. Kalau orang hanya beribadah dalam bentuk salat dan berbagai macam, itu kemaslahatannya hanya untuk dirinya saja. Tapi kalau orang menjalankan ibadah yang mendatangkan manfaat, maka kemaslahatannya akan sampai kepada orang lain. Mana yang lebih hebat? Kelompok yang ketiga melihat inilah jalan untuk menjadi hamba Allah. Inilah langkah yang ditempuh kalau kita benar-benar ingin mewujudkan pernyataan kita di dalam salat itu hanya kepada Engkau ya Allah aku menghambakan diri beribadah. Tapi tentu di setiap kelompok ini akan ada orang-orang yang melampaui batas. Tidak sedikit di antara mereka yang menganggap bahawa pilihan mereka itulah yang terbaik. Sehingga banyak orang yang menganggap enteng ibadah. Karena mereka sudah menjalankan khidmah pelayanan kepada orang lain. Mereka menganggap dengan itu sudah selamat. Mereka sudah beribadah kepada Allah. Alai. Kan itu. Ananda mau kerajuan. Kok musaji lah batagaan. Kurang saja membangun. Panti asuhan, nyejaminnya. Jembatan, kurang saja. Tidak sedikit orang. Rumah sakit, dibantunya. Pokoknya segala amal sosial, tak ada yang tidak ditempuh. Tapi ketika kita berbicara tentang salat kepadanya, ketika kita berbicara tentang siam kepadanya, ketika berbicara haji, mereka menganggap itu ibadah enteng. Nah, kelompok yang ketiga ini ada di antara mereka yang terjatuh ke dalam sikap yang demikian. Nanti bagaimana cara mengantisipasi? Yang pertama tadi memilih yang paling rumit. Ibadah yang paling sulit. Kalau mereka lakukan itu, mereka menganggap ringan perkara-perkara yang sunat, yang kecil amalan. Kenapa? Karena mereka telah melalui ibadah yang sangat berat. Nah, yang seperti ini ketika memilih itu saja terfokus, maka bahaya yang mengancam mereka adalah memandang enteng ibadah kecil. Lihat. Orang kalau lah rajin PAJ, amal solat ringan saja. Modelnya ke Makkah tiap tahun. Nah begitu juga kelompok yang kedua yang melihat bahwa dunia inilah pangkal masalah. Terhalangnya kita untuk menjadi hamba Allah karena godaan dunia. Dunia tinggalkan.
Tak sedikit orang yang telah memilih jalan itu. Mereka mengatakan bahawa mereka adalah zahid, orang yang zuhud, yang melatih diri dengan kefakiran di dunia. Apa yang terjadi? Memandang enteng orang yang masih ada harta di tangannya. Padahal belum tentu orang yang punya harta di tangan itu lebih rendah dibandingkan mereka yang menolak duniawi. Karena bisa jadi orang yang punya harta di tangannya itu sebatas di dalam genggamannya. Tidak masuk ke dalam kalbu. Jadi pilihan pertama rentan. Pilihan kedua juga rentan. Yang ketiga bagaimana? Orang yang menganggap bahawa ibadah yang patut didahulukan agar kita menjadi orang yang bisa menjalankan hanya kepada Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu. Benar-benar ingin menjadi hamba Allah. Pilihan yang ketiga apa? Pilih amalan-amalan yang manfaatnya tidak terbatas pada diri kita. Pilih amalan-amalan yang manfaatnya menyebar. Nah, mulai. Mereka amalkan itu. Dengan itu mereka ingin menjadi hamba Allah yang sejati. Berhakikat kalimat yang mereka baca dalam salat iyyaka na'budu. Tetapi ada bahayanya, rentannya kalau tidak hati-hati. Manusia akan terjerat memandang enteng kepada ibadah yang mereka pandang itu manfaatnya terbatas kepada pribadi. Salat. Banyak orang yang rajin membantu orang lain tapi menganggap enteng ibadah. Bahkan menganggap rendah orang-orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah individu. Ini adalah kelompok yang ketiga. Nah, ada kelompok yang keempat. Mereka berpandangan inna afdalal ibadati al-amalu ala mardatir Rabb Ta'ala bi kulli waqtin bima huwa muqtada dhalikal waqt wa wazifatuhu. Nah, ini kelompok yang keempat. Adalah orang-orang yang menempuh jalan untuk membawa diri mereka dalam posisi benar-benar hanya kepada Allah mereka menghambakan diri beribadah. Dan pembicaraan kita ini bagaimana memahami iyyaka na'budu yang kita baca itu. Kelompok yang keempat mengatakan kalau kita ingin demikian, maka langkah yang tepat adalah pilihlah afdal ibadah, afdal amal, amal yang paling afdal, amal yang paling bermanfaat. Bagaimana cara memilihnya? Pilihlah amalan ala mardatir Rabb yang diredai oleh Allah Ta'ala fi kulli waqtin, pada setiap waktu sesuai dengan tuntutan waktu itu dan peran waktu tersebut. Jadi tidak dipilih zuhud saja, tidak dipilih amalan sosial saja, tidak dipilih ibadah-ibadah tersendiri nambarik saja. Tapi pilihlah sesuai dengan kondisi dan keadaan waktu yang kita temui. Di kelompok keempat. Jadi kalau dalam waktu itu ada tuntutan kita untuk beramal sosial, pilih itu. Kalau dalam waktu itu kita dituntut untuk beribadah yang berat, pilih itu. Jadi tidak mengabek diri dengan satu komitmen ibadah. Ini kelompok yang keempat. Fa afdalul ibadat fi waqtil jihad al-jihad. Ibadat yang afdal, yang bagus dilakukan ketika tuntutan jihad berkumandang, ya jihad, tak solat. Maknanya bukan berarti tidak melaksanakan solat. Kalau akan memilih, ambo nak pergi berjihad doh, ambo dialah solat berjamaah saja. Tidak. Kalau tuntutan pada waktu itu jihad, jihad. Kalau tuntutan pada waktu itu panggilan untuk sujud di waktunya,
Pilih itu. Jadi afdal ibadah kau tidak bisa dengan satu ukuran, tetapi disesuaikan dengan tuntutan waktu dan keadaan. Kalau afdal, kalau kondisi menuntut harus mengulurkan tangan kepada anak yatim, fuqara dan masakin, ya itulah yang afdal. Enggak boleh solat sunat tarawih. Itu tidak tepat. Kalau waktu dan keadaan itu menuntut orang tersebut harus memikul beban untuk berhadapan dengan dunia, menjinakkan hatinya supaya jangan rakus dan tamak, pada waktu itu dia hadirkan kezuhudan. Jadi orang seperti ini adalah orang yang beribadah secara mutlak, tidak ibadah dalam bentuk terikat. Kalau sudah saatnya jihad, ya jihad. Walaupun berjihad itu kadang harus meninggalkan dia untuk berzikir panjang. Hanya ada zikir yang rutin dia baca, tapi tuntutan jihad datang. Mana yang afdal kalau dia benar-benar hamba Allah? Kalau waktu panggilan itu datang, ya itulah yang afdal. Itulah hamba Allah. Begitu juga. Kalau malam itu dipanggil orang sedang melakukan salat tahajud. Yang saya katakan tadi. Bukan berarti tidak salat fardu. Tidak. Misalnya dipilih. Ya, orang sedang salat tahajud. Datang panggilan. Ayo. Kaum muslimin sandang senjata. Bela agama. Bela negeri ini. Kumandangkan jihad. Kalau berangkat sekarang nih. Salat tahajud kita kurang sekian rakaat. Itu mana afdal? Nah, orang kelompok yang keempat tidak akan melihat salat tahajud ini lebih afdal. So, keadaan pada waktu itu menuntut dia untuk bangkit. Begitu juga. Ketika tamu datang. Mana amalan yang afdal? Al-qiyam bihaqqi. Yang menjamunya. Memberikan haknya. Walaupun harus meninggalkan zikir, harus meninggalkan wirid khususnya. Terkadang juga harus meninggalkan amalan-amalan sunatnya yang lain. Misalnya, orang tua memanggil. Dalam keadaan salat sunnah. Mana yang harus didahulukan? Sebagian ulama mengatakan penuhi panggilan orang tua. Artinya apa? Orang yang beribadah kepada Allah pandai menempatkan mana ibadah yang terbaik untuk dia lakukan dalam situasi dan kondisi yang tepat. Ini yang terkadang lupa sebagian dari. Nah, pada waktu mengaji, di saat majlis ilmu diberikan, mana afdal awak mendengarkan ilmu atau awak baca Quran lu surang? Dengarkan ilmu. Karena keadaan waktu itu menuntut dia untuk memperhatikan. Ketika waktu sahur, afdalnya adalah salat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, beristighfar. Kalau azan berkumandang, mana yang afdal? Dia membaca Quran atau menjawab azan? Dia menjawab azan.
Begitu juga pada waktu wukuf di Arafah. Mana yang afdal? Dia berzikir, dia berdoa, dia menghibah kepada Allah, memohon untuk kemaslahatannya di akhirat dan di dunia. Mana yang lebih afdal itu lakukan dibandingkan dia puasa? Katanya itu adalah puasa hari Arafah. Afdal berzikir. Karena itu para ulama fikih mengatakan sunat puasa Arafah itu adalah untuk orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Begitu juga ketika di hari nahar. Begitu juga di hari-hari tasyrik. Mana yang afdal? Berkurban, berzikir, bukan berpuasa. Bahkan berpuasa dilarang pada waktu itu. Begitu juga yang afdal di 10 yang akhir, beriktikaf. Itu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan urusan duniawi, bergaul dengan manusia, karena waktu itu disediakan untuk demikian. Nah, kelompok yang keempat ini adalah mereka ahlu ta'abbudil mutlak. Ahli ibadah yang mutlak, tidak terikat. Tidak terikat, bukan ta'abbud muqayyad. Kalau yang tadi memilih 6 barik saja, takabik dengan ukuran yang paling berat. Ada yang memilih zuhud saja, terikat dengan. Kemudian ada pula yang memilih amalan yang sosialnya. Ini terikat dengan konsep itu. Nah, mana dari 4 model orang yang ingin menjadi hamba Allah, ingin mewujudkan ibadahnya hanya kepada Allah, adalah kelompok yang keempat. Jadi karena itu ibadah itu sesuaikan dengan tuntutan dan keadaan yang telah dipandu oleh syariat. Karena ada sebagian ketika dia sedang berpuasa sunat, ada kondisi dan keadaan yang menuntut dia terkadang harus atau lebih baik, dan harus lebih baik memilih untuk tidak melanjutkan puasa. Apakah orang seperti itu beribadah? Iya. Karena dia memilih pilihan yang tepat sesuai dengan waktu. Ini misalnya, seorang istri berpuasa, suami sedang tidak. Dan di rumah tiba-tiba suami pulang siang hari. Nah, bagaimana keadaan? Suaminya menginginkan dia untuk tidak berpuasa hari itu. Yang dia lakukan puasa sunnah. Apakah dengan dia berbuka di siang hari itu, pada dia berpuasa tanpa izin suaminya, berarti dia tidak menjadi hamba Allah yang taat? Tidak. Begitu juga ketika orang akan memberi, kemudian dia tahu bahwa yang diberi ini ternyata tidak berhak. Kadang-kadang kita kan sembarangan saja bersedekah, ternyata dia qawiyun, muktasibun, orang yang kuat, yang bisa berusaha, tetapi dia pemalas. Bukan karena dia tidak mendapatkan karena dia telah maksimal berusaha, tapi memang dia tidak mau berusaha, hanya mengandalkan uluran tangan dari orang.
Berbeda dengan orang yang kuat berusaha, tapi tidak cukup penghasilannya untuk kehidupannya. Kondisi seperti ini, orang tersebut adalah orang yang dalam keadaan miskin. Ketika orang tidak jadi memberi dengan alasan itu, apakah dia bakhil? Apakah dia durhaka kepada Allah? Tidak. Jadi orang yang benar-benar menjalankan iyyaka na'budu akan bergerak sesuai dengan tuntunan syariat dalam kondisi dan waktu tertentu, mana yang diredai oleh Allah itu yang dijalankan. Jadi tidak monoton dengan satu konsep. Nah, itu hendaknya yang kita jalankan. Itu hendaknya yang kita jalankan. Selama ini kan tak. Anda peda wak, amalan dan rancak tu, wak ingin beribadah dengan memberi kasiah saja. Sudah diingatkan. Itu yang meminta-minta di jalan-jalanan itu tidaklah orang yang patuh kepada tuntunan syariat atas nama apapun. Karena itu tidak tempatnya. Syarak tidak mengizinkan mereka memanfaatkan jalan umum untuk itu. Walaupun atas nama alasan kebaikan dan niat baik sekalipun. Tapi kan dia awakkan ukurannya. Iyo tak dia lagi. Dah sawak tu. Kita menganggap dengan itu kita taat. Kita beribadah. Tapi dalam satu sisi kita lupa bahawa perbuatan seperti itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita melanggar. Orang buat tanggul misalnya. Dia menganggap bahwa dengan membuat tanggul dia menyelamatkan anak-anak dan berbagai macam. Apakah Allah ridha dengan cara seperti itu? Tidak ada kewenangannya kecuali kalau penguasa dengan ukuran dan kajian yang jelas untuk membatasi laju kenderaan di tempat-tempat yang memang dibutuhkan kehati-hatian. Kalau awak sebab buat surang, apakah ada hak awak untuk melakukan hal demikian pada fasilitas umum? Tidak. Tapi kita